Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Garik Fahrudin dengan NPM 240410103116. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester birokrasi dan governansi saya yang berjudul Analisis Kolaboratif Governance pada Pengembangan Wisata Kampung Heritage Kayu Tangan Kota Malang. Nah, yang di slide pertama adalah introduction. Kampung Heritage Kayu Tangan merupakan destinasi wisata berbasis pelestarian budaya yang dikembangkan melalui keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Pengembangan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada konservasi bangunan sejarah, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama dalam pengelolaan kawasan tersebut. Selanjutnya, konsep dari collaborative governance. Menurut Ansel dan Gies tahun 2008, collaborative governance adalah proses kerjasama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam pengembalian keputusan serta pelaksanaan kebijakan secara bersama. Aktor-aktor yang terlibat yaitu pemerintah Kota Malang, lalu ada masyarakat Kampung Heritage, lalu ada mahasiswa dan juga perguruan tinggi. Menurut Ansel dan Gies tahun 2008, collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara kolektif dalam forum formal yang berorientasi pada konsensus atau kepentingan bersama atau untuk menyalurkan aspirasi bersama. Dalam konteks Kampung Heritage Kayu Tangan, kolaborasi terlihat melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam pengembangan wisata heritage. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan model kolaboratif governance Ansel dan Gies. Selanjutnya, kondisi awal atau starting condition. Kondisi awal pengembangan Kampung Heritage Kayu Tangan ditandai oleh keberadaan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai wisata. Masyarakat memiliki sumber daya budaya yang besar, namun keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan wisata dan pelestarian heritage menjadi tantangan utama bagi masyarakat di kampung tersebut. Dalam penelitian dari Hijri dan Hilman tahun 2025, ini menjadi teori yang dapat menjelaskan bahwa pengembangan kawasan heritage ini muncul dari kesadaran bersama untuk menjaga identitas sejarah Kota Malang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga UMKM. Lalu kondisi tersebut mendorong perlunya kerjasama antar lintas sektor karena pemerintah tidak dapat mengelola kawasan secara mandiri karena dibutuhkan saran atau masukan dari masyarakat yang menjadi implementator kebijakan, implementator program tersebut. Selain itu, Krisnanda Perlindungan dan Kurniawan tahun 2023 menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan Kampung Heritage Kayu Tangan sangat dipengaruhi oleh kontribusi berbagai stakeholder yang memiliki sumber daya dan kepentingan berbeda. Lanjut, next adalah kepemimpinan fasilitatif atau fasilitative leadership. Pemerintah Kota Malang berperan sebagai fasilitator utama dalam proses kolaborasi. Pemerintah menyediakan regulasi, program revitalisasi kawasan, promosi wisata, serta dukungan infrastruktur untuk membantu mengembangkan wisata heritage kayu tangan di Kota Malang tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah tidak bertindak secara dominan, akan tetapi membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan akademisi. Karena dalam collaborative governance
ini berorientasi kepada konsensus, di mana masyarakat dan juga stakeholder lainnya seperti pihak mahasiswa ataupun pihak swasta ini ikut dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan. Mereka turut dimintai pendapat bagaimana sih wisata yang diinginkan, bagaimana sih wisata yang seharusnya diterapkan di Kampung Kayu Tangan Heritage ini agar proses implementasinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di Kampung Kayu Tangan tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan akademisi kepemimpinan. Fasilitatif ini terlihat melalui pembentukan kelompok sadar wisata, Pokdarwis, pendampingan pengelolaan kawasan, lalu ada penyediaan forum komunikasi antar stakeholder, dan juga dukungan terhadap kegiatan edukasi dan promosi budaya yang ada di kampung tersebut untuk mendukung pelestarian budaya dari heritage Kampung Kayu Tangan. Lalu peran pemerintah sebagai fasilitator memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih setara antar aktor. Jadi pemerintah tidak dominan dalam memutuskan bagaimana ini program akan berjalan atau model program akan berjalan, tapi aktor-aktor di dalam program ini itu menjadi setara, disetarakan. Tidak hanya pemerintah saja yang menjadi dominan, tetapi pihak dari mahasiswa dan juga civil society ataupun masyarakat itu ikut sertakan menjadi setara begitu. Lalu yang ketiga adalah desain institusional atau institutional design. Desain kelembagaan dalam pengelolaan Kampung Heritage Kayu Tangan ini ditunjukkan melalui adanya aturan pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang jelas antara stakeholder. Peran pemerintah di sini yaitu menyusun kebijakan pengembangan wisata heritage, lalu untuk menyediakan anggaran dan infrastruktur, lalu memfasilitasi promosi wisata. Jadi pemerintah ini membuat promosi wisata agar para turis, para wisatawan domestik ataupun mancanegara ini dapat langsung dipromosikan untuk langsung ke Kampung Heritage Kayu Tangan ini. Peran pemerintah di sini sangat penting untuk menjadi promotor dari kebijakan tersebut. Lalu menyusun kebijakan pengembangan heritage, menyediakan anggaran dan juga infrastruktur. Jadi untuk merevitalisasi daerah Kampung Kayu Tangan ini, pemerintah yang menyediakan anggaran, yang memfasilitasi dan juga memberikan infrastruktur, membangun infrastruktur untuk mengembangkan budaya tersebut. Lalu peran masyarakat adalah menjaga bangunan bersejarah tersebut. Jadi masyarakat menjadi tidak hanya berperan sebagai yang tadi ikut serta aktor yang ikut serta menentukan bagaimana proses jalannya kebijakan tersebut, tetapi juga masyarakat atau civil society ini yang turut langsung terjun ke lapangan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tersebut, dan juga menjadi implementator dari kebijakan tersebut yang menjalankan UMKM dan juga jalannya wisata Kampung Kayu Tangan Heritage tersebut. Lalu menjaga bangunan bersejarah, menjadi pembantu wisata lokal, dan juga mengelola UMKM dan produk wisata. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dan perguruan tinggi. Mahasiswa berkontribusi melalui program KKN tematik untuk membantu masyarakat mengembangkan program dari Kayu Tangan Heritage ini, mengembangkan wisata ini menjadi lebih efektif dan efisien lagi, menjadi lebih menarik untuk kalangan wisatawan domestik maupun luar. Lalu ada pendampingan digital marketing UMKM untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana sih digital marketing UMKM yang bagus untuk diterapkan di Kayu Tangan Heritage ini. Lalu selanjutnya ada dokumentasi sejarah kawasan, penelitian dan pengembangan wisata berbasis masyarakat, dan juga edukasi konservasi heritage kepada warga. Perguruan tinggi bertindak sebagai sumber pengetahuan dan inovasi yang mendukung pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah proses dari kolaboratif atau collaborative process. Proses dari collaborative governance ini untuk menciptakan program Heritage Kampung Kayu Tangan Kota Malang ini dimulai melalui
dari dialog tatap muka. Pengembangan Kampung Heritage Kayu Tangan ini melibatkan berbagai forum, diskusi antar warga, pemerintah, dan akademisi untuk menentukan arah pengembangan kawasan. Jadi, forum ini digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan konflik kepentingan. Selanjutnya adalah membangun kepercayaan atau trust building. Kepercayaan dibangun melalui keterlibatan aktif dari pemerintah sebagai fasilitator, lalu masyarakat kepercayaan juga dibangun melalui keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan atau implementasi program. Kepercayaan masyarakat meningkat seiring dengan masyarakat diberi ruang dalam pengambilan keputusan. Pemerintah menunjukkan komitmen melalui dukungan nyata, lalu akademisi memberikan pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah komitmen terhadap proses. Komitmen stakeholder terlihat dari keberlanjutan program wisata dan pelestarian heritage yang terus berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendanaan dan perubahan tren wisata. Lalu proses selanjutnya adalah pemahaman bersama atau share understanding. Seluruh stakeholder memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu melestarikan warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan destinasi wisata unggulan Kota Malang tersebut. Lalu kesamaan tujuan ini menjadi fondasi yang kuat dan penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Lalu proses selanjutnya adalah hasil antara intermediate atau outcomes. Beberapa hasil yang telah dicapai meliputi meningkatnya kunjungan wisatawan, lalu bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat, lalu terjaganya pembangunan dan nilai sejarah kawasan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya, lalu terbangunnya jejaring kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Saya ingin sedikit menambahkan tentang peran masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam collaborative governance. Jadi saya ingin memaparkan sedikit tentang aktor perannya. Pemerintah Kota Malang sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia infrastruktur dan juga promosi. Masyarakat Kampung Heritage menjadi pengelola utama destinasi, penjaga warisan budaya, dan juga pelaku UMKM. Sedangkan mahasiswa adalah agen pendampingan, edukator, peneliti, promo digital, lalu perguruan tinggi menjadi penyedia pengetahuan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya adalah kaitan dengan konsep co-production. Hermawan dan juga Ilman tahun 2025 memberikan teori yang kuat untuk menjelaskan bahwa co-production terjadi ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan publik, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam penciptaan dan pelaksanaannya. Dalam Kampung Heritage Kayu Tangan ini, warga menyediakan rumah heritage sebagai objek wisata. Warga menjadi pemandu wisata, lalu warga juga yang mengelola UMKM dan kegiatan budaya. Mahasiswa membantu promosi dan pengembangan inovasi wisata. Aktivitas tersebut merupakan bentuk dari co-production, tetapi yang lebih luas berupa perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama menunjukkan adanya collaborative governance. Jadi secara garis besar, program Kampung Heritage Kayu Tangan Kota Malang ini adalah dalam bentuk collaborative governance. Tetapi jika dilihat dari implementasinya, masyarakat menjadi implementatornya, ini juga bisa dapat dikatakan sebagai co-production. Tetapi memang yang lebih dominan adalah collaborative governance karena masyarakat dan juga mahasiswa sebagai akademisi ikut dilibatkan menjadi aktor yang setara dalam proses perancangan kebijakan tersebut. Dengan demikian, co-production merupakan bagian dari collaborative governance yang terjadi dalam pengelolaan Kampung Heritage Kayu Tangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengembangan Kampung Heritage Kayu Tangan Kota Malang merupakan contoh nyata penerapan collaborative governance karena melibatkan pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan hingga implementasi pengelolaan wisata heritage.
berdasarkan model Ansel dan Guest. Kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui kondisi awal yang mendorong kerjasama, kepemimpinan, fasilitatif pemerintah, desain kelembagaan yang jelas, serta proses kolaboratif yang menghasilkan pemahaman bersama dan kolektif. Masyarakat berperan sebagai pengelola dan penjaga warisan budaya mahasiswa sebagai agen pendampingan dan inovasi, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Oleh karena itu, Kampung Heritage Kayu Tangan ini menjadi lebih tepat dipahami sebagai praktik kolaboratif governance, sementara partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan wisata merupakan bentuk dari co-production yang mendukung keberhasilan kolaborasi tersebut.